Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke. Selamat pagi semuanya. Ya. Sudah lengkap apa belum ya, teman-temannya? Ada berapa di sini? Masih 22 ya? Oke, memang masih kurang 1 menit kok. Jam saya masih 9.59. Oke, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, saat ini untuk web meeting-nya kita kan akan diskusi terkait soal-soal yang ada di forum ya. Nah, mungkin kemarin sudah dibagi kelompok kan ya? You are now unmuted. Oh iya. Sudah, Ibu. Kelompok A dan B itu membahas KB1, KB2, dan kelompok D, C, E, F itu KB3-nya. Oke. Ya, mungkin kemarin juga kesepakatan kalau nggak salah kan, kalau hari ini nanti mencukupi kita mungkin bisa selesaikan, tapi di forum chat-nya kan ya belum ya. Mungkin karena ada KB4 itu yang terkait pembelajaran bisa kita diskusikan nanti di sana, atau mungkin kalau nanti waktunya nggak cukup ya sebagian nanti kita bahas di chat saja gitu ya. Ini Pak Rizal ketuanya sudah hadir ya? Katanya Pak Rizal atau Pak siapa atau Bu siapa di kelas ini? Maaf Ibu, kalau kedua belum ditentukan, tapi biasanya untuk developer Pak. Oh iya, oke. Ini Pak Rizalnya sudah hadir apa belum? Kayaknya belum mulai merekam ya. Ini yang merekam siapa ini? Atau saya klik aja bisa? Atau bagaimana? Iya, oh ini sebentar. Oke, Pak Rizal. Oh iya, Ya, halo, selamat pagi Pak Rizal. Oke, selamat pagi Bu. Maaf, terkendala sinyal ini paketan jadinya. Oh, oke. Iya, masih 30 ya, kurang 1 ini ya kayaknya. Iya, Bu. Ini mungkin ada sebagian Bapak Ibu, ada yang Pak Made dan lain sebagainya. Pak Made Edi ini masih modenya mode mendengarkan ya. Jadi kita ini kan nanti diskusi, jadi saya harapkan modenya mode yang bisa berbicara semua ya. Kan bisa diganti siapa ini? Yang ini kok bener ini. Pak Made Edi, kemudian oh ini Benil Putu sudah aktif. Oke, dia Pak Made Edi kayaknya. Oh ini Pak Ibu ya ini, Bu Igusti Ayu udah. Bu Igusti Ayu juga masih mode ini. Oke, baiklah. Seperti tadi mungkin saya sampaikan, kita hari ini coba berdiskusi terkait tentang kombinatorik dan statistika. Mungkin kemarin sempat saya singgung sebentar, mungkin sekilas ya.
sempat curhat kemarin juga terkait tentang, permasalahan yang sering terjadi atau kesulitan mungkin terkait masalah penyelesaian soal-soal yang di kombinatorik sama statistika, terutama yang, tentang perhitungan tadi yang terkait kombinasi, permutasi, pencacahan. Jadi kembali lagi di situ, lebih banyak kita nanti akan memakai eee, logika ya, pemikiran secara rasionalnya seperti apa soal, sehingga, kemungkinan-kemungkinan nanti akan memunculkan hasil yang diminta gitu ya. Oke, 32 berarti sudah lengkap ya? Terus kemudian mungkin saya mengingatkan, saya, kemarin sudah ngecek, tadi pagi juga saya ngecek, ada sebagian, mungkin, untuk fasilitator kan punya fasilitas untuk melihat, aktivitas Bapak Ibu semua. Jadi di aktivitas itu ternyata saya lihat ada beberapa yang Bapak Ibu yang di materi sebelumnya, mungkin saya mengingatkan ya, Bapak Ibu sebenarnya di materi sebelumnya itu ada yang beberapa itu banyak yang ada yang nggak centang ya. Jadi kalau di sini, kalau Bapak Ibu sudah mengikuti aktivitas tiap, kegiatan di situ akan terekam bahwa, oh ini misalkan Pak siapa ya, misalkan Pak Rizal gitu, nanti akan kelihatan, oh Pak Rizal sudah sampai di sini, sudah selesaikan sampai di sini itu akan kelihatan. Nah mungkin kalau saya perhatikan di sini, di materi awal-awal tentang aktivitas pembelajaran itu cukup banyak yang masih kosong ya. Ya nggak cukup banyak ya mungkin, tapi ada lebih dari 5 ini kayaknya yang kosong. Ya aktivitas di kombinatorik yang awal. Ya, bagaimana? Pak Pandi? Pak Pandi. Ibu sekalian mungkin di kesempatan ini kami bertanya, kalau yang bisa Ibu lihat itu untuk modul ini saja atau modul sebelumnya juga bisa dilihat Bu? Bisa, sebelumnya bisa. Jadi ada yang kosong-kosong itu kelihatan. Karena kami juga di ini Bu, karena kami nggak bisa terus terang melihat mungkin sekalian nggak saya bilang kalau di kelas lain itu bisa dilihat nilainya dan sebagainya. Jadi masukan dari dosen yang sudah memeriksa mungkin itu bisa dilihat. Tapi kalau di kelas ini tertutup, saya nggak tahu juga misalnya memang begitu ketentuannya atau bagaimana. Jadi kami nggak bisa lihat yang modul yang sudah tertutup sebelum modul-modul sebelum modul ini Bu. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Jadi kalau fasilitator sebagai dosen instruktur di sini mungkin kan memang memantau kegiatan Bapak Ibu semua kan ya, dan memastikan sebenarnya setiap bagian itu sudah dilalui, sudah diisi dari modul sudah diselesaikan oleh Bapak Ibu. Nah nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah melampaui itu di LMS nanti akan muncul di kami ya yang kami bisa melihat sebagai fasilitator itu akan muncul tentang di setiap bagian. Ya, kalau misalkan tes formatif memang sistem yang akan menentukan bahwa oh nilai kayak misalkan dia 1 Bapak Ibu mengisi soal-soal di situ kan ya, nanti akan langsung kan bisa kelihatan nilainya sudah ada dari sistem, nanti di akhir mungkin akan terekap karena ini kan satu proses ya, jadi Bapak Ibu kan selesai nanti baru mungkin akan keluar semua. Dan untuk yang tes yang tes akhir, ujian akhir itu memang bukan hari itu akan keluar. Jadi feedback itu mungkin kalau di sebelumnya apakah tidak bisa dilihat? Jadi feedback ketika di ujian akhir. Ujian akhir kan nanti di hari, kalau kita kan masih besok ya. Itu penilaiannya tidak langsung ya oleh kami. Jadi memang diberi kesempatan mungkin sehari atau 2 hari untuk mengkoreksi hasil Bapak Ibu semua. Baru nanti akan ada nilai. Ya, bagaimana? Pertama Bu, misalkan pas sudah di ujian akhir, masih ada yang belum tercentang atau tidak sengaja belum tercentang gitu Bu. Terus apakah nanti kita bisa mengikuti kegiatan selanjutnya ataukah bisa diperbaiki dulu untuk dicentang dengan modul yang udah kita pelajari kemarin-kemarin gitu Bu? Nah itu tanya nanti admin Bu Aziza ya. Saya yang tahu sistemnya itu kan di PPK itu Bu Aziza, kalau kami fasilitator itu mungkin memang kalau saya kita bisa lihat fasilitas itu, tapi kan mungkin ada Bapak Ibu lain
Ini yang mungkin tidak bertanya tapi akan juga nggak tahu. Jadi perlu dicek seperti mungkin saya lihatkan sebentar yang siapa ini, ada yang centangan kosong mungkin bisa dicek kembali kan Bapak Ibu bisa buka kan Mas Yan ya di modul sebelumnya. You are now unmuted. Sudah tidak bisa, Bu. Oh, sudah dikunci ya? Iya. Cuma di modul 4 aja. Oh, modul 4 ya. Kalau saya lihat di sini di aktivitas pembelajaran sebelum H1 itu absen 2 itu kosong. Ini karena runtutannya panjang ya, jadi saya mungkin melihatnya dari absen 1, 2, absen 1, 2 sama nggak ya? Bentar. Absen 1 itu Bu AA istri Raka ya, benar ya? Absen 1, 2 IKD Karma. Ya, betul. Oh ya betul berarti sesuai absen ini, oke. Ya nanti coba ditanyakan aja mungkin yang kosong-kosong ini ada yang kosong ini kenapa apa kalau yang tadi Mohon izin Ibu, itu sepertinya yang harus centang sendiri itu ada satu centang memang yang kotak full dan itu tidak ada narasi apapun di sana gitu. Jadi ada satu centang kosong di sana gitu. Oke, berarti mungkin itu permasalahannya makanya kalau di sini absen 2, absen 5, 6 itu juga kosong. Ya itu mungkin rekan-rekan kami langsung ke ke aktivitas belajar 1. Oh iya. Mengabaikan yang centang di atas. Oke. Oh ya kelihatan berarti. Ya ini kotak centang yang muncul itu memang bukan yang putus-putus ya. Kalau yang putus-putus sepertinya harus kalau Bapak Ibu melakukan aktivitas di situ menyelesaikan baru akan muncul kan gitu ya. Kalau ini kotak yang apa itu? Mungkin harus dicentang sendiri mungkin ini ya. Oh iya. Mungkin di situ. Ya coba ya nanti ditanyakan ke Bu Aziza yang awal ini. Oke, mungkin seperti itu. Kalau web meeting, karena kita sudah melakukan kemarin, ini kayaknya sudah tercentang semua ya. Tapi yang sebelumnya chat, ada yang sudah, ada yang belum. Kemudian ada yang kalau apa itu refleksi memang ini rata-rata belum semua ini ya. Mungkin masih proses lah ya. Baik, itu terkait aktivitas Bapak Ibu ya. Untuk di setiap modul, jadi mungkin ya untuk berikutnya juga diingatkan. Mungkin untuk diingatkan kembali kalau mungkin ada yang memang tidak sistem yang langsung memberikan bahwa oh ini sudah selesai yang dipilih Bapak Ibu ini sudah selesai. Nah jadi kalau khusus yang tadi yang memang harus apa itu dicentang sendiri ya silakan Bapak Ibu nanti melihat di masing-masing akun ya untuk per step by stepnya. Begitu pengantarnya. Terus seperti kemarin bagaimana ini? Ke Pak Rizal kan sebagai moderator ya, jadi kalau kita mulai saja atau bagaimana yang terkait itu? Oke, bisa Bu. Oke. Sebelumnya minta tolong dulu untuk ini menjadikan saya sebagai presenter itu Bu, biar bisa menampilkan screen, share screen-nya. Aku lali ini Pak Rizal, saya mulai jadikan penyaji ya. Jadikan presenter atau Oke, sudah. Silakan, saya mungkin akan menimpali nanti ketika prosesnya. Yes, baru. Selamat pagi, yang saya hormati Ibu dosen Tria selaku dosen pengampu modul 4. Saya hormati Bapak Ibu rekan semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat
walafiat, tidak kurang suatu apapun, sehingga dapat menjalankan PPG ini dengan lancar dan sukses nantinya. Ya, amin. Selanjutnya langsung saja kita akan menyajikan hasil diskusi. Saya mulai dari kelompok 1. Monggo silakan yang akan menyampaikan hasil diskusinya. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Rizal. Selamat pagi Ibu dosen dan rekan PPG sekalian. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 yang terdiri atas grup A dan B akan memaparkan hasil diskusi kami tentang permasalahan di kegiatan belajar 1. Jadi pembahasan akan kami fokuskan di soal nomor 1 saja, item A sampai D, karena soal nomor 1 ini adalah soal yang menurut kami cukup kompleks dan kami rasa cukup merepresentasikan soal-soal yang lainnya. Nah, nanti jika ada waktu yang tersisa, maka kami akan lanjutkan ke soal-soal berikutnya. Baik, langsung saja ke soal nomor 1. Dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 akan dibentuk bilangan dengan 4 angka dan tidak boleh ada angka yang diulang. Pertanyaan A, berapa banyak bilangan yang dapat dibentuk? Jadi seperti di layar, jadi membentuk bilangan yang terdiri atas 4 angka menggunakan kaidah perkalian dengan tidak ada angka yang berulang. Jadi di mana angka 0 tidak boleh muncul di awal, karena dia harus terdiri atas 4 angka. Jika dibuat kotaknya, bisa dilihat ada 4 kotak yang terdiri atas pertama ribuan, kemudian ratusan, puluhan, dan terakhir satuan. Angka yang menempati nilai ribuan itu ada 6 kemungkinan, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Kita misalkan kita akan isi dengan angka 1. Kemudian angka dinilai ratusan itu ada 6 kemungkinan, yaitu angka selain angka yang sudah kita pilih tadi, selain angka 1, yaitu bisa diisi angka 0, 2, 3, 4, 5, dan 7. Kemudian angka dinilai puluhan hanya bisa diisi oleh 5 kemungkinan saja, selain angka yang telah kita pilih di kotak sebelumnya. Kemudian angka terakhir untuk nilai satuan hanya bisa diisi dengan 4 kemungkinan, sehingga berdasarkan kaidah perkalian, kemungkinan yang bisa dibuat adalah sebanyak 6 kali 6 kali 5 kali 4, yaitu 720 kemungkinan bilangan. Beralih ke yang 1B, berapa banyak bilangan ganjil yang dapat dibentuk? Dengan cara yang mirip dengan 1A, itu kita buat 4 kotak. Kotak pertama, kotak ribuan, karena ini bilangan ganjil yang dibentuk, berarti kita mulai dari kotak satuan, yaitu kotak satuan itu ada 4 kemungkinan, yaitu hanya angka 1, 3, 5, dan 7. Misalkan kita pilih angka 1. Kemudian di angka ribuan ada 5 kemungkinan, yaitu 2, 3, 4, 5, dan 7. Kita misalkan juga pilih angka sembarang saja, misalnya 2. Kemudian di angka ratusan ada 5 kemungkinan, yaitu 0, 3, 4, 5, dan 7. Dan di kotak terakhir, di angka puluhan ada 4 kemungkinan selain angka yang tadi kita pilih. Sehingga total kemungkinannya adalah 5 kali 5 kali 4 kali 4. Hasilnya adalah 400 kemungkinan bilangan. Berlanjut ke yang C. Berapa banyak bilangan yang nilainya kurang dari 5.000 yang dapat dibentuk? Pertama kita pilih angka dinilai ribuan. Jadi kalau kurang dari 5.000 yang mungkin bisa dipakai adalah angka 1, 2, dan 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 kemungkinannya. Misal pilih angka 1, kemudian angka di ratusan ada 6 kemungkinan, yaitu 0, 2, 3, 4, 5, dan 7. Kemudian
Di yang kotak puluhan itu berkurang 1 dari kemungkinannya, ada 5 kemungkinan, dan untuk di satuan ada 4, sehingga setelah dikalikan dapatlah 480 bilangan. Untuk soal yang D ini pertanyaannya adalah berapa banyak bilangan genap dan lebih besar dari 2000 yang dapat dibentuk. Jadi kita pecah dulu penyelesaiannya. Pertama kita akan cari banyaknya bilangan yang lebih besar dari 2000 yang dapat dibentuk dengan cara seperti tertera di layar. Jadi ada untuk nilai ribuan ada 5 kemungkinan, yaitu 2, 3, 4, 5, dan 7. Kemudian untuk ratusan itu ada 6 kemungkinan, yaitu 0, 1, 3, 4, 5, dan 7. Kemudian angka untuk nilai puluhan hanya bisa diisi oleh 5 kemungkinan saja. Sementara angka satuan hanya diisi 4, sehingga setelah dikalikan hasilnya adalah 600 cara. Nah, langkah yang kedua yaitu dicari banyaknya bilangan ganjil secara keseluruhan. Tapi tentu saja tetap aturannya harus 4 angka dan tidak boleh ada angka yang diulang. Sehingga kalau bilangan ganjil kita mulai dari kotak satuannya ada 4 kemungkinan, yaitu 1, 3, 5, dan 7. Kemudian di angka ribuan ada 5 kemungkinan seperti tertera. Kemudian angka ratusan ada 5 kemungkinan dan puluhan ada 4 kemungkinan. Didapat hasilnya setelah dikalikan adalah 400 cara. Berikutnya akan dicari banyaknya bilangan ganjil dan kurang dari 2000. Bilangan ganjil kurang dari 2000 berarti di kolom satuan itu ada 3 kemungkinan. Kemudian di angka ribuan ada 1 kemungkinan saja karena dia kurang dari 2000. Kemudian angka ratusan ada 5 kemungkinan, 0, 2, 4, 5, dan 7. Kemudian angka puluhan ada 4 kemungkinan. Setelah dikalikan hasilnya adalah sebagai berikut: 1 kali 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60 cara. Nah, kemudian untuk mencari bilangan ganjil yang lebih besar dari 2000 didapatkan dari banyaknya bilangan ganjil keseluruhan dikurang banyaknya bilangan ganjil dan kurang dari 2000, yaitu 400 kurang 60 sama dengan 340 cara. Sehingga banyaknya bilangan genap dan lebih besar dari 2000 sama dengan banyaknya bilangan yang lebih besar dari 2000 dikurangi banyaknya bilangan ganjil dan lebih besar dari 2000, sehingga hasilnya adalah 600 kurang 340, yaitu 260 cara. Baik, sekian pembahasan dari kelompok kami untuk soal nomor 1. Jika ada masukan atau pertanyaan, kami persilahkan. Untuk waktu kami serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Pandi yang telah menyampaikan hasil diskusinya terkait itu. Monggo dipersilakan kepada teman-teman yang ingin menanggapi atau ingin bertanya. Saya persilahkan. Oke, silakan. Ini permasalahan penghitungan ya, jadi menggunakan aturan pencacahan perkalian ya. Dari soal tadi A sampai berapa tadi? Tadi 1 itu A sampai D ya. Ada ketentuan di awal, di situ bilangannya ada 4 angka dan tidak boleh ada angka yang diulang. Ada pertanyaan? Oh ya, Bu Gusnul masih kesulitan jaringannya. Gusnul Khotimah. Oke, keluar sendiri.
Oh, Jadinya oke. Mungkin lewat chat lebih anu ya daripada online gini sih. Gak apa-apa wis. Bagaimana yang lain? Ada ketentuan di situ bilangannya ada 4 angka, tidak boleh ada angka yang diulang. Ada ketentuan di situ tidak boleh ada angka yang diulang, berarti nanti akan mempengaruhi jumlah kemungkinan dari angka-angka yang muncul untuk yang semakin ke sana. Jadi kalau misalkan di sini berarti 4 angka kan dia ribuan kan ya. Kalau ribuan berarti kan untuk yang ratusan, untuk puluhan, untuk ataupun yang satu nanti akan semakin berkurang. Tapi kita lihat kembali seperti tadi mungkin disampaikan oleh Bu Nila, Bu Pande. Saya itu ya, nama Bali itu kadang kan kalau nggak lihat bagian belakang saya sering tertipu. Ini bapak apa ibu gitu ya. Kayak Gusti Komang Okta Andika ini bapak apa ibu ini? Bapak, Bu. Oh, bapak. Oke. Jadi ya mungkin kalau saya manggil jadinya terbalik-balik ya. Kayak IKD Karma ini ibu ya kayaknya ya. Komang itu juga untuk ibu ya. Kalau di depannya laki-laki Bu biasanya. Oh gitu. Kalau perempuan nih ya, Nilo, Ini Niputu ya. Iya. Ini kalau AA istri Raka Yuliantari nih. Istri itu perempuan Bu. Perempuan. Istri perempuan. Oke. Iya. Saya sering ini, keliru ini lah kalau makanya itu bapak ya. Langsung lo gede ini berarti? Lo itu perempuan. Oh, lo itu juga perempuan. Oke. Kalau Nyoman Megaya ini berarti perempuan ini ya? Pande, Made. Ini anak bakal ya. Biar tambah pengetahuan nih nama-nama Bali ini. Oke, bagaimana yang lain? Jadi hati-hati di situ ya, hati-hati ketika tidak boleh ada angka yang diulang. Dan kalau misalkan ada angka 0, di sini kalau yang diminta adalah ribuan, maka 0 itu nggak akan masuk ketika di bilangan yang pertama ya. Jadi di ribuannya itu dia nggak akan masuk, jadi akan berkurang. Untuk yang berikutnya sudah diperbolehkan, tapi ingat bahwa di situ yang ada syarat di sini tidak boleh ada angka diulang. Ini nanti hasilnya akan beda lagi kalau yang diminta adalah ada angka yang boleh diulang, itu nanti akan beda lagi. Tentu di situ balik lagi kalau berulang nggak akan berkurang untuk semakin ke arah satuannya. Bagaimana? Yang lain? Cukup atau ada? Izin bertanya, Bu. Bisa ditampilkan soal yang terakhir yang nomor 1, Pak Rizal. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Sri Komang Okta Andika. Saya ingin bertanya untuk soal nomor 4. Di sini ditanyakan adalah berapa banyak bilangan genap dan lebih besar dari 2000 yang dapat dibentuk. Bagaimana kalau penyelesaiannya seperti ini? Karena bilangannya ribuan, jadi disediakan 4 kotak. Terus karena di sini ketentuannya bilangan genap, berarti angka yang di belakang atau angka satuannya yang memenuhi adalah 3 bilangan, yaitu 0, 2, dan 4. 3 angka ya, 0, 2, dan 4. Terus angka ribuannya bisa diisi oleh selain angka 0 dan angka satuan sudah dipakai tadi. Jadi sisanya ada 3 angka untuk ribuan. Terus untuk ratusannya, untuk ratusan karena ada 2 angka sudah dipakai,
Jadi ratusannya 5, angka bisa memenuhi, terus puluhannya ada 4. Bisa seperti itu nih. Terima kasih. Oke, silakan dikomentari ya. Bagaimana? Dari kelompok 1, KB1. Ya, kepada kelompok 1, monggo diteruskan untuk Selamat siang Ibu, yang mau mengomentari pertanyaan dari siapa tadi? Kan kalau misalnya di angka satuannya itu dipilih berapa tadi? 0, yang mana nih? 0, 2, 4. Ya, Nah, 024. 024. Kalau misal, kan kita tidak tahu di angka satuannya itu sebenarnya angka berapa, cuma bisa dipilih angka-angka itu. Kalau misalnya 0 tidak digunakan di satuannya itu kan berarti 0 harus diperhitungkan di angka apa namanya ini di kolom yang kedua, seperti itu. Kayak nanti kan hasilnya berbeda jadinya. Karena kan kita tidak tahu di angka satuan itu 0, apakah 0 yang terisi di situ, atau 2, atau 4, seperti itu. Sehingga harusnya kita memang mencari harus satu-satu ini sebenarnya. Nanti dicari komplemennya seperti itu. Kalau misalnya dengan cara Bapak itu berapa hasilnya? Apakah mau hasilnya sama 260? Hasilnya beda, makanya saya nanya. Oh iya, hasilnya beda. Nah itu dah, kan kita misalnya terkecohnya di 0 itu karena ada apa ini? Yang mana tadi itu soalnya? Coba dari soalnya yang sebentar. Oh kan karena ada angka 0 itu 0. Nah seandainya misalnya angka 0 itu tidak dipergunakan di yang di kotak terakhir, berarti kan 0 harus diperhitungkan di kotak yang kedua, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita anggap 0-nya itu ikut di kotak 0-nya yang di kotak terakhir, berarti kan 0-nya tidak dihitung lagi di kotak yang kedua, seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari teman yang lain? Mohon izin, tapi kalau saya terdengar. Iya, monggo Pak Yoga, terdengar. Kalau sekarang yang nomor 1D ini, kemarin itu waktu di forum diskusi saya hitung ya. Karena akhirnya sama dapat 260. Jadi saya caranya tidak cari komponen sih, berbeda sama kelompok 1. Karena di sini yang genap itu persatuan 0, 2, dan 6. Saya buatnya beda. Artinya satuan yang 0 dapat, yang satuannya 4 berapa dapat, yang satuannya 2 berapa dapat, gitu sih. Bisa ditangkap ya penjelasan saya. Bisa dibuatkan misalnya dipakai angka satuannya itu 0, terus kolom berikutnya itu angkanya apa, contohnya 1 aja. Terima kasih Pak Yoga. Ya, misalkan angka satuannya 0, berarti kan kemungkinan kan cuma 1 yang bisa dipilih di kolom satuan. Terus di kolom ribuan
lebih dari 1000, di sana angka 2 bisa terus. Tadi angkanya berapa ya? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Sampai 7 ya. Kalau sampai ya. Kecuali 6. Nah ya. Oke. Nah, di kolom satuan itu sudah masuk angka 0, oke ya. Berarti yang di angka ribuan itu bisa masuk angka 2, 3, 4, 5, 7. Ada 5 kemungkinan. Berkurang karena boleh berulang, berarti di kolom di ratusan itu ada 4, di puluhan ada 3. Jadi kalau yang 1 0 itu 5 kali 4, 3 kali 1. Itu hasilnya berapa ya? 60. Kemudian kalau yang 2 atau 4 gitu ya, berarti di kolom satuan itu kan bisa terisi oleh 2 angka. Terus lanjut ke ribuan, misalkan angka 2 sudah terambil, di satuan, maka di ribuan itu yang boleh masuk itu angka 3, 4, 5, 7. Ada sorry. Bisa diulang ya? Ulang ya? Silakan, Pak. Di 1, di ribuan itu hanya boleh angka 2, 3, 4, 5, 7, itu ada 5. Di ratusan 5 juga karena satunya masuk di sana juga. Di ratusan 1, 3, 4, 5. Terus di puluhan itu jadi 4. Jadi yang 0 itu 5 kali 4 kali 1. Berarti 25 kali 4 ada 100. Begitu Pak ya. Terus yang 1 apakah 4, berarti di kolom satuan itu ada 2 bilangan. Katakan angka 2, berarti di ribuan angka 2 nggak boleh muncul lagi. Di ribuan berarti dari 4, 5, 7, ada 4 bilangan. Kemudian di angka ratusan, angka 0 boleh muncul, angka 1 boleh. Angka boleh kalau sudah disatuan. Kemudian mungkin di ribuan itu angka 3 sudah muncul, berarti 2, 3 tidak boleh muncul, berarti 0, 1, lanjut 5, 7. Ada berapa nih? Ada 5 bilangan, berikutnya ada 4. Di puluhannya 4 bilangan. Hasilnya 4 kali 5 kali 4 kali 2. 20 kali 8, 10. Ya, jadi yang satuan yang 0 itu ada 100, dan yang satuannya yang bukan 0, 4 itu ada 160. Kalau di total kan hasilnya 60. Mungkin seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Yoga. Kalau seperti ini saya lebih bisa memahami daripada yang tadi. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak Oktan. Oke. Bagaimana yang lain? Ini mungkin Pak Madi mau komen dulu, silakan.
Oke, yang lain bagaimana? Ya, jadi ketika kita memang menentukan mencari banyak cara nanti kita diatur seperti ini memang ya tadi kembali lagi kita pakai rasional atau logikanya ya. Kalau misalkan mungkin memang lebih mudah untuk mencarinya untuk melihat satu persatu silahkan atau kalau di sini pertanyaannya kan ada banyak bilangan genap dan ada kata-kata dan di sini dan lebih besar dari 2000. Berarti kan di sini merupakan kita mencari irisannya yang genap tapi dia lebih besar dari 2000. Mungkin cara dari Bu siapa tadi ini Bu siapa tadi yang ini Bu Kadek ya? Apa siapa tadi? Bu Madinila ya, Bu Madinila di sini. Kita melihatnya yang dicari dulu ruang sampelnya dulu yang paling besar yang mana ya, yang diambil yang lebih dari 2000 dulu. Setelah itu kita cari yang di antara 2000 tadi yang genap seperti apa atau kita cari komplemennya tadi juga boleh. Kalau semacam Pak siapa tadi? Pak siapa yang satunya Pak? Barusan tadi ya. Karena Pak Yoga. Iya Pak Yoga. Pak Yoga mau melihat satu persatu dari satuannya, kemudian dari puluhan, dari ratusan juga diperbolehkan. Harusnya dengan cara bagaimanapun itu hasilnya harusnya sama. Ya, seperti itu. Silakan masih ada apa tidak? Tentu tidak kita lanjutkan. Gimana Bapak Ibu? Apakah masih ada yang mau bertanya atau menanggapi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok 2. Bagaimana? Oke, kayaknya mungkin nggak ada ya Pak ya. Kalau kita lihat soal yang lain kan banyak perhitungan kan ya, kayak mencari permutasi berapa ini aljabarnya yang masuk, kemudian permutasi dari kata-kata yang satuan keganan dan sebagainya ini masih gampang kan ya. Menghitung itu malah tinggal hitung saja kan ya. Mencari nilai n itu berarti kan ini aljabar nanti akan berfungsi. Kemudian kayak yang ini 9 juga ini 9 ini tentang ada 5 warna cat kemudian campur 2 warna. Ini sudah kelihatan jelas ini pakai apa. Kombinasi atau permutasi kira-kira 9 sekilas saja. Campur kombinasi. Iya. Kombinasi ya. Oke. Dilanjut aja mungkin Pak Rizal. Baik Ibu. Oke, selanjutnya kita ke kelompok 2. Dipersilakan untuk kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Monggo silakan. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Ibu Stiko Mangtandika, perwakilan dari kelompok 2, gabungan dari kelompok C dan D, akan membahas soal yang terdapat pada kegiatan belajar 2. Jadi di sini yang akan saya bahas itu adalah yang nomor 1. Jadi soalnya seperti ini. Sebuah mata uang logam dan dadu dilantunkan bersama-sama sebanyak 1 kali.
tentukan hasil berikut. Yang pertama, NS atau banyaknya ruang sampel. Yang kedua, peluang munculnya angka pada uang logam dan bilangan ganjil pada dadu. Nomor 3 atau yang C, peluang munculnya gambar pada pada uang logam dan bilangan ganjil pada dadu. Jadi penyelesaiannya seperti ini, bisa dilihat di layar. Untuk yang nomor A, kemungkinan kejadian saat pelemparan. Jadi yang pertama untuk uang logamnya, jadi kemungkinannya ada 2, mungkin muncul angka atau mungkin muncul gambar ya. Jadi ada 2 kemungkinan. Yang kedua dadunya ada 6 kemungkinan, jadi muncul angka 1, muncul angka 2, dan seterusnya sampai angka 6. Jadi nanti NS yang didapat adalah karena uang logamnya kejadiannya yang mungkin ada 2, terus dadunya kejadiannya yang mungkin adalah 6, jadi tinggal dikalikan 2 kali 6 itu hasilnya 12. Itu untuk banyak ruang sampel ya. Di nomor A. Sekarang saya lanjut yang nomor B. Nomor B ditanyakan adalah peluang munculnya angka pada uang logam dan bilangan ganjil pada dadu. Bisa diturunkan sedikit, Pak Rizal. Terima kasih. Kelewatan. Ya. Terlihat nomor B, peluangnya adalah pertama kejadian yang mungkin muncul, jadi angka pada uang logam dan bilangan ganjil pada dadu adalah yang pertama angka 1, jadi muncul angka dan muncul angka 1, terus angka 3, angka 5. Jadi ada 3, nanti peluangnya adalah 3/12, hasilnya 1/4. Nomor C juga hampir sama caranya, jadi yang beda cuma di angka itu, di uang logam itu muncul gambar. Jadi kejadiannya mungkin juga gambar pada uang logam dan angka 1 pada dadu, berikutnya gambar dan angka 3, terus gambar dan angka 5. Jadi peluangnya nanti didapat adalah 3/12, jadi sama dengan 1/4. Jadi itu bahasan untuk soal nomor 1. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Pak Rizal. Oke, terima kasih Pak Okta yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Monggo saya persilahkan pada teman-teman yang ingin menanggapi atau bertanya, saya persilahkan. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Ini saya rasa percobaan yang sederhana ya kalau terkait ini. Jadi yang di peluang itu kan Bapak Ibu harus melihat mana NA-nya sebagai jumlah dari kejadiannya dan mana NS-nya. Ketika penentuan NS-nya sudah benar ya tinggal ikuti aja yang menjadi titik sampel atau sebagai jumlah NA-nya itu yang mana. Ini mirip dengan soal nomor berapa yang 3 itu juga ya. Kalau yang pertama antara uang logam dengan dadu, kalau yang 3 ini kan 2 dadu dilempar bersama-sama.
Kemudian yang ketiga ini tentang frekuensi harapan. Yang kedua kalau melihat ini nanti bisa mungkin sekilas lihat ini pakai apa ini. Kalau 113 itu tidak ada masalah ya. Pakai apa? Kombinasi ya. Jadi totalnya ruang sampelnya berarti kan jumlah bolanya ada berapa itu ya. Terus ambil 2 kan ya. 2 itu tinggal nanti kita split nanti yang dimau warnanya yang mana gitu ya. 1 sampai 3 bagaimana? Itu mirip tadi kan ya. Cuman beda di ruang sampel aja. Ada permasalahan apa enggak yang lain? Sepertinya udah pada sependapat. Kenapa Pak Rizal? Suaranya terputus. Udah ada mungkin kalau suaranya putus-putus ya. Oke, mungkin untuk tambahan juga yang ketika semacam di nomor 2 ini kan kalau kasusnya di sini ada kotak. Ini kalau kan pakai kombinasi ya, kita cari NS-nya kan 12 kombinasi 2. Itu kan ada 3 kemungkinan, ada hijau, merah, sama bola kuning ya. 2 diambil secara acak. Kalau melihat ini berarti sebenarnya kasusnya di sini adalah untuk pengambilan itu tanpa pengembalian ya. Kemudian ini kan berarti tanpa pengembalian. Bagaimana kalau dikembalikan lagi nanti akan beda lagi hasilnya. Jadi membuat soal ketika kita bekerja membuat soal tentang peluang itu tinggal di otak-atik yang awalnya ada menjadi tidak, ditambahi itu dan sebagainya sudah membuat apa ya perbedaan hasil dari nilai peluangnya ya. Nah itu jadi mungkin membuat variasi soal itu akan lebih mudah daripada mungkin yang lain, tapi pengerjaannya itu tadi yang mungkin akan lebih sulit gitu. Jadi karena itu tadi ketika kita bicara di peluang dengan tambahan 1 kata atau mungkin dihilangi 1 kata itu nanti akan mungkin kemungkinan bisa merubah hasil yang diinginkan. Seperti itu. Bagaimana yang lain? Jadi kalau ini tanpa pengembalian sebenarnya kalau kita kaitkan dengan distribusi atau sebaran ini sebenarnya bentuk dari hipergeometrik ya. Jadi ada kemungkinan di sini 2 yaitu yang sukses sama gagal. Jadi suksesnya itu adalah ya terambil bola tadi kalau keduanya merah ya kira-kira itu yang merah, yang dikatakan sukses yang terambil merah. Kemudian yang gagalnya berarti yang selain merah gitu. Nah itu dihitung. Jadi kalau kita lihat di sini ya kalau hipergeometrik ya sebenarnya PDF-nya atau fungsinya yang mirip dengan ini. Ya kombinasi hasilnya kalau yang tadi keduanya merah berarti 6 kombinasi 2 kombinasi dikalikan 2 kombinasi 0 dibagi NS-nya itu adalah 12 kombinasi ada 4 ya, sorry 6 kombinasi 2 dikalikan 4 kombinasi 0 dikalikan 2 kombinasi 0. Nah itu hasilnya akan sama. Kalau 4 kombinasi 0 kan hasilnya 1 kan ya. Kemudian dibagi pernya berapa itu sebagai NS-nya. Kalau yang bilang tadi kan sebagai NA-nya. NS-nya itu adalah tadi dari 12 ambil 2 berarti kan 12 kombinasi 2. Sama. Gitu. Jadi bisa diperumum menjadi bentuk sebaran hipergeometrik kalau tanpa pengembalian. Nah kalau dengan pengembalian dia sama dengan sebenarnya distribusi binomial. Dan Bapak Ibu bisa mencari nilai peluang suksesnya P ya. Ada berapa, kalau 2 terampil berarti nanti A-nya sebanyak 2, disesuaikan bisa. Jadi NX, P pangkat X kali Q pangkat 1 min X, itu kalau dibawa ke bentuk umum dari sebaran. Silakan mungkin ada pertanyaan? Ya Bapak Ibu, bagaimana? Sepertinya Bapak Ibu sudah setuju dengan jawaban ini mungkin Bu. Jadi tidak ada pertanyaan mungkin. Oke ya,
Mungkin sebenarnya yang agak bervariasi ini yang nomor 6 ini loh ya, ini ada jabarnya dan seterusnya. Kalau nomor 4, nah 4 itu mirip dengan yang soal nomor 2 ya. 4 sempat mengerjakan apa belum? Sempat dibahas di kelompok ini apa enggak? Mungkin bisa dilihatkan sebentar gitu. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Untuk soal yang nomor 4 itu sudah sempat dibahas. Soal nomor 4 ini mirip dengan soal yang sebelumnya, cuma dia ditambahkan materi terkait frekuensi harapan. Jadi kalau di soal ini kan ada pelemparan dua buah dadu, itu yang ditanya berapa frekuensi harapan munculnya mata dadu yang berjumlah 6 atau bilangan prima. Nah, kalau pelemparan dua buah dadunya itu dalam 140 kali. Nah, untuk yang mata dadu bilangan prima, kita kan sudah sempat nyari di soal sebelumnya, jadi kita tinggal pakai itu. Jadi jumlah bilangan prima yang muncul itu bisa 1, 1, 1, 2, 2, 1, dan seterusnya. Itu ada 15 kejadian. Kemudian untuk yang berjumlah 6, itu ada 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1, itu NA-nya ada 5. Nah, karena dua buah kejadian ini tidak memiliki irisan, jadi dia tidak beririsan, maka peluang kejadian A union B itu sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Jadi tinggal ditambahkan saja. Kalau yang soal sebelumnya kayaknya ada yang beririsan itu. Kalau masalah yang di soal sebelumnya itu yang ditanya itu peluang muncul bilangan prima atau jumlah genap. Jadi yang beririsan itu adalah yang muncul jumlah 2. Jadi 2 itu kan jumlah genap dan jumlah prima. Karena ada irisannya dikurangi irisan. Kalau di soal ini tidak ada kejadian yang beririsan sehingga peluang kejadian A union B itu sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B itu didapatkan hasil 5/9. Nah, dari hasil ini dicari frekuensi harapannya, tinggal dikalikan dengan banyaknya kejadian itu 720 sehingga diperoleh hasilnya 5% kali 720 itu 400 kali. Jadi dari 720 kali pelemparan dadu itu sebanyak 400 kali muncul mata dadu yang berjumlah 6 atau mata dadu yang berjumlah 5. Itu untuk yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5, mungkin Pak Rizal bisa diturunkan. Nomor 5 hampir sama seperti soal yang sebelumnya. Itu tinggal pengambilan bola dalam sebuah kantong. Ini kejadiannya ada merah hijau, merah merah, dan hijau hijau itu yang digunakan kombinasi ya. Saya pikir nggak perlu dibahas yang nomor 5. Bisa lanjut ke yang nomor 6 biar lebih singkat. Nah, di soal yang nomor 6 ini peluang kejadian bersyarat. Ini diberikan gambaran kondisi bahwa ada seorang peternak yang mencatat pengalamannya dari 100 butir telur itik itu yang menetas 75, sebenarnya 25 butir itu tidak menetas. Kemudian dari 75 butir telur tersebut diperoleh itik jantan itu berbanding itik betina itu 2/3. Nah, dari gambaran permasalahan ini, dari kalimat yang pertama, seorang peternak pembibit mencatat bahwa dari 100 butir telur itik yang ditetaskan 25 diantaranya tidak menetas. Kita bisa dapat peluang itik itu hidup atau menetas adalah 3/4, itu 75 dari 100. Kemudian seperempatnya lagi itu mati atau tidak menetas. Jadi peluang menetas 3/4, peluang tidak menetas 1/4. Kemudian dari 3/4 yang menetas tersebut atau dari 75 yang menetas tersebut, kita bisa dapat perbandingan jumlah jantan itu 2/5, 2 dari 5 bagian karena perbandingannya kan 2/3. Kemudian perbandingan jumlah betinanya itu 3/5, 3/5, 3 dari 5 bagian. Nah, karena yang ditanya adalah kebutuhan minimal telur yang harus ada supaya menetas 1.500 ekor bibit itik betina. Berarti ini frekuensi harapan
menetas itik betina itu adalah 1.500. Pertanyaannya adalah N-nya berapa atau banyak telur yang harus ditetaskan itu berapa. Nah, karena ini kejadian besar, kita cari peluang lahir betinanya dulu. Jadi lebih gampang menyajikannya dalam bentuk bagan seperti ini. Jadi kalau lahir betina, itu lahirnya dulu kan peluangnya 3/4 dan lahir betina peluangnya 3/5, maka peluang lahir betina itu adalah 3/4 kali 3/5. Jadi peluang kejadiannya adalah 9/20. Nah, dari peluang kejadian ini kita bisa mencari N-nya, banyaknya telur yang harus ditetaskan. Frekuensi harapan lahir betina itu sama dengan peluang betina kalikan N, berarti kita dapat N itu sama dengan 1.500 kali 20/9. Nah, ini dapat hasilnya pecahan 3.333,3. Nah, kalau dibulatkan ini jadinya 334 telur. Dibulatkan ke atas supaya memenuhi permintaan telur minimal, yaitu 1.500. Nah, kalau dibulatkan ke bawah 333 itu telur itik betina yang dihasilkan itu kurang dari 1.500. Nah, demikian untuk soal yang nomor 6. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, yang lain bagaimana? Mungkin kelompok yang apa itu? Yang pertama sama ketiga bisa dipahami ya. Jadi di sini Bapak Ibu harus bisa mencerna ini masuk peluang biasa atau masuk peluang persyarat. Ya, di sini mungkin yang persyarat biasa ya. Ada yang lanjutannya sebenarnya yang persyarat pakai aturan bias itu. Kalau syaratnya belum terjadi lebih dahulu. Soal di sini hanya sampai persyarat biasa ini ya. Dikaitkan dengan frekuensi relatif. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Lanjut? Atau bagaimana? Ya, bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan atau menanggapi dari penyaji kelompok 2? Saya persilakan. Ya, jika tidak ada, mungkin Bapak Ibu sudah sependapat dengan jawaban dari kelompok 2. Tidak ada nih. Baik, saya lanjutkan saja untuk kelompok 3 menyampaikan hasil diskusinya. Dari kelompok 3, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Rizal. Saya Ibu Duardite, perwakilan dari kelompok 3, akan memaparkan kegiatan belajar 3. Sebelum saya mulai, pertama yang saya hormati Ibu dosen yang mengampu pada kegiatan pagi hari ini. Kemudian yang kedua adalah yang saya banggakan rekan-rekan DPD. Nah, di sini kami akan bahas yang pertama dulu. Berikut ada data nilai hasil ujian akhir statistika 75 mahasiswa seperti yang sudah tertera. Terus yang menjadi pertanyaan, tolong di scroll naik Pak Rizal. Yang pertama, hitunglah banyak interval kelas menurut rumus Sturges. Yang B, buatlah distribusi frekuensinya. Yang C, hitunglah frekuensi relatif untuk tiap kelas intervalnya. Nah, yang pertama yang saya lakukan adalah data awal tadi, saya urutkan terlebih dahulu. Datanya setelah diurutkan tampil seperti itu. Kemudian saya hitung menggunakan rumus Sturges. Yang pertama yang harus dicari adalah menentukan nilai tertinggi dan terendah atau jangkauannya.
data terbesar di sana adalah 97, sedangkan data terendah atau terkecil 26, sehingga jangkauannya didapat 71. Nah, tolong scroll naik lagi Pak Rizal. Nah, kemudian setelah didapat jangkauannya, kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan kelas interval, banyaknya kelas. Nah, di sini rumus Sturges adalah 1 ditambah 3,322 log n, di mana n-nya adalah 75, karena datanya 75, sehingga 1 ditambah 3,322 log 75 didapat 3,322 kali 1,875, sehingga diperoleh 1 ditambah 6,1875. Jadi 7,2289 saya bulatkan ke atas menjadi 8 kelas. Kalau dijadikan 7 kelas, nanti data yang terakhir tidak terkonfirmasi atau tidak tercover, ataupun bisa nilai maksimalnya lebih tinggi, sehingga yang saya ambil setelah banyak kelasnya jadi 8, sehingga selanjutnya lebar kelas intervalnya jangkauan dibagi banyak kelas, yaitu 71 dibagi 8 dapat 8,875, dibulatkan ke atas menjadi 9, sehingga didapat distribusi. Yang kedua yang dicari adalah distribusi frekuensi dari data. Diperoleh kelas pertama 26 sampai 34, frekuensinya 5. Yang kelas kedua 35 sampai 43, frekuensinya 6. Kelas ketiga 44 sampai 52, frekuensinya 8. Yang keempat 53 sampai 61, frekuensinya 12. Yang kelima 62 sampai 70, frekuensinya 19. Yang ketujuh 80 sampai 88, frekuensinya 9. Yang terakhir 89 sampai 97, frekuensinya 3. Jumlah semua frekuensinya 75. Kemudian mencari frekuensi relatif tiap-tiap kelas. Nah, di sini frekuensi dari masing-masing kelas kita bagi dengan jumlah kelas, sehingga untuk kelas pertama itu dalam persennya menjadi 6,67%, kelas kedua 8%, kelas ketiga 10,67%, kelas 16%, kelas kelima 25,33%, kelas keenam 17,33%, kelas ketujuh 12%, dan kelas terakhir 4%, sehingga jumlah keseluruhan 100%. Demikian mungkin untuk yang nomor 1, jika ada rekan-rekan yang ingin menanggapi, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ardita yang telah menyampaikan hasil diskusi kelompok 3 nomor 1. Moga Bapak Ibu yang ada pertanyaan atau menanggapi, dipersilahkan. Selamat pagi. Saya mohon izin bertanya. Selamat pagi Pak Adi, silakan. Dalam membuat kelas, ini kan kalau kita perhatikan kan panjang kelasnya itu sama, interval kelasnya itu sama semua. Dulu pernah muncul pertanyaan, bolehkah membuat panjang kelas itu tidak sama? Demikian pertanyaannya, bolehkah membuat panjang kelas atau interval kelas itu berbeda-beda? Terima kasih. Izin Pak Adi mungkin yang tanggapi sedikit. Kalau menurut pengalaman saya, biasanya ya lebar kelas harus sama.
jika lebar kelasnya berbeda, nanti berpengaruh terhadap frekuensinya. Misalnya, kelas pertama diambil 8, kelas kedua 9. Nanti itu mempengaruhi jika seandainya kelas intervalnya sama, mungkin saja kelas pertama frekuensinya berapa, kalau berbeda frekuensinya berapa. Mungkin seperti itu pandangan saya, Pak Adi. Terima kasih. Jika menurut saya kelasnya sih lebarnya harus sama. Oke, bagaimana mungkin yang lain? Jadi untuk menentukan soal ini kan diminta untuk membuat tabel distribusi distribusi frekuensi sama frekuensi relatif kan ya. Interval kelasnya menurut aturan Sturges. Nah, kemudian aturan statistik kan pakai untuk menentukan banyaknya kelas. Ketemunya di situ 7,22. Apakah harus dibulatkan ke atas? Nah, pertanyaannya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau melihat aturan pembulatan, kalau kita melihat hasil banyaknya kelas ini kan ketemunya dibulatkan menjadi 8 kelas. Kemudian lebar kelasnya 8,8 dibulatkan ke 9. Biasanya kalau kita menggunakan aturan pembulatan itu kalau yang di bawah 0,5 itu kan turun ke bawah jadi 7 ya. Jadi yang lebar kelasnya ini ke atas jadi 9. Cuman sebenarnya kalau kita lihat, kalau banyaknya ini kan bisa kemungkinannya nggak hanya 8 ya kelasnya, bisa dibuat 7 juga. Jadi kemungkinan ini mungkin akan menjadi tabel distribusi frekuensinya kelasnya itu akan berbeda. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa aturan untuk membuat distribusi frekuensi dari tabel ini tadi, semua nilai yang tercantum data tunggalnya itu harus masuk semua ke dalam interval ke dalam kelas masing-masing ya. Jadi kalau jangan akhirnya pembuatan kelas intervalnya tadi itu ada nilai yang nggak masuk dari 75 ternyata yang masuk totalnya frekuensinya nggak 75 tapi 74. Nah kayak gitu. Jadi pengambilannya nanti akan berpengaruh tentunya. Memang jelas pasti akan berpengaruh ke frekuensinya. Karena data yang dimasukkan ke kelas-kelas itu mungkin soal yang satu dengan yang lain itu akan berbeda walaupun sama-sama jumlahnya 75 tapi lebarnya kan kita melihat dari jangkauannya nilai tertinggi sama terendahnya itu berapa, itu akan berpengaruh ya. Ini ke bawah ya aturannya yang jelas pembuatan tabel distribusi tadi apa ya, itu semua nilai yang ada yang mau dibuat ke dalam tabel distribusi frekuensi itu harus masuk semuanya ke dalam rentang. Jadi pengambilan misalkan batas bawah dari kelas pertama itu nanti akan jadi semacam acuan lah ya. Nanti berapa untuk yang sampai terakhir. Jadi disesuaikan saja. Mungkin begitu. Ada tanggapan mungkin dari yang lain? Silakan. Izin Ibu, saya ingin tanya sedikit ke Ibu terkait seperti yang Ibu sampaikan barusan bahwa ini banyak kelas kan seharusnya 7,22 dibulatkan ke bawah, tapi saya ambil ke atas karena setelah saya hitung kembali ada jika dipakai 7 kelas dia nanti banyak kelasnya lebar kelasnya jadi 10. Kemudian setelah dimasukkan ke tabel ada satu angka yang lebih yang kurang 97 nggak masuk ya, nilai maksimalnya nggak masuk. Tetapi kalau seandainya pakai 7 juga pembulatannya tapi tidak dibulatkan, misalnya langsung pakai 722 dibagi 71 dibagi 8 itu nanti lebar kelasnya jadi 11. Setelah 11 lebar kelasnya nilai maksimalnya lebih dari 100. Apa bisa seperti itu, Bu? Terima kasih. Oh ya. Baik, jadi tadi yang jadi masalah misalkan diambil banyak kelasnya jadi 7, lebar kelasnya nanti akan berubah menjadi berapa tadi? 11 ya? Maaf, 10 kalau dijadikan 7.
kalau banyak kelasnya misalkan 7, lebar kelasnya jadi 10. 10 koma berapa? 10,14 kalau nggak salah, Bu. Oh, 10,1. Kalau dibuat 10 nanti di tabel distribusi frekuensi ada data yang nggak masuk ya. Ya. Nah, itu yang nggak boleh ya. Pengambilan batas bawah kelas pertama. 26. Kemudian batas yang ke atas kalau 10, 35 jadinya. 26 itu kalau nilai terendah dari data berapa? Paling 26, Bu. 26 ya. Oke. Nggak masuk ya berarti ya? Nah, itu yang artinya itu loh, pengambilan banyaknya kelas ataupun lebar kelas itu harus mempertimbangkan itu tadi, pengambilan dari frekuensinya. Jadi intinya di sini kan kita merubah dari data tunggal ke data kelompok kan ya. Data tunggal itu nanti harusnya masing-masing dari nilai data yang ada, dari yang datum yang ada, mulai dari yang data pertama sampai 75 itu harus masuk ke semuanya ke dalam kelas interval. Kalau pengambilan pembulatan tadi itu menyebabkan bahwa salah satu dari hasil nilai misalkan tidak masuk, yaitu itu yang memang yang tidak diperbolehkan. Iya. Berarti Ibu, langkah yang saya ambil apakah sudah tepat atau masih kurang mungkin menurut Ibu? Ya sudah, kalau misalkan semuanya frekuensinya sebanyak total 75 dari datum itu masuk ke dalam semua tabel distribusi frekuensi, berarti ya diperbolehkan. Tapi ada kemungkinan mungkin hasil dengan data yang berbeda loh ya. Jadi kita tidak saklek pembulatan tadi loh ya, pengambilan pembulatan itu tadi menyebabkan ada data yang nggak masuk tadi. Jadi semuanya arah pembulatan tadi itu di entah lebar kelas ataupun banyaknya kelas, jadi harus nanti disesuaikan dengan hasil tabel distribusi frekuensinya, semuanya harus masuk di situ. Jadi kelas interval itu batas bawahnya apakah harus batas bawah kelas pertama harus dengan nilai terbawahnya, nah itu nanti disesuaikan. Dan juga kan batas bawah batas bawah kelas pertama ada yang teori yang mengatakan di situ ada pengurangan setengah, ada yang sebelumnya itu nggak masalah, ada yang seperti itu. Jadi asalkan semua nilai itu masuk semua, tapi aturan startjes dan lebar kelasnya itu sudah sesuai, gitu aja. Ini terkait pembulatan kan ya. Jadi nggak harus misalkan banyak kelas itu interval misalkan itu 7,2 misalkan pakai 7 kelas apakah nggak boleh? Ya boleh saja sebenarnya, tapi nanti mungkin lebar kelasnya akan berubah, pembulatannya nanti yang akan berbeda. Kelas 7,2 itu berarti kan lebih dari 7, bisa mungkin dibulatkan ke 8. Jadi pengambilan itu saja. Silahkan. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah 73 menit ini. Kita lanjut saja. Kalau kita lihat soal-soalnya rata-rata menghitung kan ya. Nomor 2 ini mencari ya juga distribusi frekuensi, OGIF, dan seterusnya. Modus, rata-rata, median. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Maaf Ibu, izin mengingatkan untuk masuk ke chatting. Kalinya bagaimana Ibu? Oh iya, saya ngomong lupa belum nyentang yang mikrofonnya. Untuk chatting, mungkin kan nggak harus lama-lama juga nggak apa-apa kan ya. Jadi kalau misalnya karena ini kan sudah cukup lama ya di sini mungkin chattingnya atau bagaimana? Jangan setelah ini kalau bisa ya. Atau mungkin nanti jam berapa kira-kira gitu.
apa malam sebentar gitu. Yang penting ada kan ya chatting. Kita kan sudah banyak membahas di forum web meeting. Bagaimana yang lain? Saya tergantung waktunya Ibu. Soalnya kan Ibu juga harus ada di chat, Bu. Terima kasih. Oke. Chatting kalau besok terlalu mepet ya, saya biasanya kan mungkin siang atau siang setelah zuhur gitu sebentar aja kita chatting gitu bagaimana? Ibu, kami mengikuti Ibu aja. Oke, baik ya. Mungkin aja ya. Jadi besok saya kan pagi masih ada acara yang seperti saya bilang kemarin, nanti siang mungkin habis zuhur itu baru bisa. Mungkin kira-kira ya mungkin sekitar jam 1 gitu, posisi saya kan masih di kampus. Mungkin saya juga akan ketemu dengan Bu Aziza selaku adminnya biar nanti dibuka untuk chatting. Gitu aja ya. Mungkin malam ini sampai besok pagi Bapak Ibu silakan menyelesaikan forum soal-soal yang ada di forum di situ diselesaikan. Jadi besok biar setelah chatting fokus untuk mengerjakan yang tugas itu bisa semua sudah terlampaui di masing-masing tahap 1 sampai H berapa itu sudah selesai gitu. Begitu? Mau izin Bu, sedikit bertanya Bu. Halo Ibu. Ya, silakan. Ini izin bertanya mengenai tugas akhir ini Bu. Untuk soal nomor 3 Bu. Halo Ibu. Oh ya, tugas akhir kan Bapak Ibu sendiri yang mana? Yang ya cuma anunya pertanyaannya aja Bu, ini Bu yang saya ingin menegaskan. Di nomor 3C itu kan ada peluang dari A dan B. Nah, Kang dan di sini apakah peluang dari A Oh, belum deh, belum nyampe Bu ya. Yang mana ya? Terima kasih. Oh, bukan yang ini lah, yang soal bukan di forum. Itu apa namanya? Berhubungan irisan berhubungan apa namanya? Kalau peluang A dan B, nah dan di situ itu maksudnya untuk apa namanya? Dan satu persatu atau dan yang di himpunan itu Bu? Kalau ada soal seperti itu Bu. Kalau ngomong dan itu kan sesuai logikanya kan waktu belajar tentang landasan mat itu dan itu kan berlaku dua-duanya toh A dan B. Jadi memenuhi dua sifat itu. Tapi kalau perkataannya atau itu baru dipilih salah satu, bisa A, bisa B, dan ya harus berlaku dua-duanya. Seperti tadi mengatakan yang bilangan yang lebih dari 2000 dan ganjil, berarti kan harus memenuhi lebih dari 2000 dan bilangan itu yang lebih dari 2000 itu harus ganjil. Itu aja yang jadi balik lagi ke logikanya matematik itu seperti apa untuk dan atau mungkin pakai atau mungkin implikasi yang ikuti mirip dengan itu. Tinggal nanti yang dipakai pernyataan AB-nya itu yang mana gitu aja. Oke, seperti yang di tadi yang bilangan tadi kan lebih dari 2000 dan berarti kan kita akan nggak boleh pilih salah satu kalau dan ya banyak. Oke. Terima kasih atas pencerahannya Bu. Oke, mungkin seperti itu ya. Di chat mungkin yang kita kan sudah KB berapa 3 sudah kan ya? KB 3 sudah selesai ya. Jadi ini tinggal perhitungan saja nanti. Saya rasa banyak perhitungan, tinggal menyelesaikan aja. Aturannya juga sudah jelas. Beda dengan yang peluang tadi masih harus raba-raba.
Baik Bapak Ibu ya, kita selesaikan ya Yoga Meeting untuk kali ini. Kita ketemu chat nanti besok siang saja ya, mungkin sekitar jam 1. Atau bagaimana? Mohon maaf Ibu, izin bertanya. Ya. Untuk refleksinya di mana ya? Oh iya, refleksinya gimana? Itu kan refleksi harus web meeting ya? Itu kan ada. Ini Ibu bisa juga pengalaman belajar dari modul. Oke. Kan refleksi diri gitu ya. Jadi untuk refleksi bagaimana? Kita cari waktu tersedia atau sekaligus sekarang atau bagaimana? Kita lihat atau besok? Oh iya, silakan. Silakan Bu Pandai. Biasanya itu untuk refleksi langsung ada komen misalnya. Misalnya untuk ada tempat yang posting, jadi dari saya sendiri, dan kita posting di sana. Jadi akan ada yang bisa kita pelajari lewat model ini, kemudian yang lain besar, dan juga bisa ditambah dengan hasil meeting hari ini. Oke, kalau refleksi itu nggak mendekati bukan di hari terakhir ya? Hari terakhir tugas akhir. Refleksi itu Bu biasanya untuk membuka tes sumatif sama agar bisa melakukan membuat tugas akhir Bu. Jadi kalau refleksi misalnya belum dikerjakan, tes sumatif sama tugas akhir belum terbuka. Demikian mungkin. Refleksi ini Bapak Ibu semua yang bisa mengakses kita refleksi bareng-bareng atau sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri, jadi untuk refleksi itu biasanya kita upload kayak pesan kita selama belajar modul ini bagaimana pembelajarannya kelihatan seperti itu. Oke, atau mungkin kita bahas sebentar saja hari ini. Jadi Bapak Ibu punya bahan untuk ditulis di situ atau bagaimana? Mungkin 10 menit atau 5 menit atau bagaimana? Saya kok belum bisa buka ini ya, bentar. Silakan, masing-masing atau bagaimana? Saya ngikut saja wes. Jadi Ibu, untuk yang modul sebelumnya untuk refleksi itu kita sudah format dari Bu Azizah dulu tentang ada beberapa pertanyaan, materi mana yang kita kuasai, mana yang belum, dan mana yang harus dikuasai, seperti itu Ibu. Berarti kan itu tergantung dari masing-masing individu ya. Jadi permasalahannya mungkin tiap satu dengan yang lain akan berbeda. Oh, saya susah ngerjakan di peluang, mungkin yang lain saya mungkin susah ngerjakan di bagian pemberian distribusi dan lain sebagainya. Nah itu yang ditulis dari Bapak Ibu semua toh di masing-masing. Berarti kita mengikuti format yang itu Bu ya? Apa ditanyakan aja ya. Kalau pengerjaan yang harus diposting di bagian refleksi pembelajaran ini berupa file atau mungkin pertanyaan-pertanyaan memang sudah terekam di sistem? Kata-kata saja berarti. Di refleksi di sini ada pertanyaan apa tidak Pak? Oh bagaimana menurut Bapak Ibu gitu kan ada pertanyaan masing-masing harus diisi atau memang Bapak Ibu nanti harus melampirkan semacam tadi mungkin file atau apa yang isinya refleksi diri sendiri gitu? Mungkin itu yang lalu-lalu mungkin modul yang sudah selesai bagaimana? Ikuti saja. Kalau yang lalu-lalu itu tentang
setelah mempelajari modul 4 ini kita hambatannya apa, kemudian refleksinya apa, cuma ditulis di kalimat aja, di copy di LMS-nya, Bu. Oh ya, jadi nggak perfect. Oh ya, artinya kan bukan semacam web meeting kita ini kan ya memang terekam di web meeting, tapi kan apa itu masing-masing kan punya permasalahan sendiri-sendiri gitu loh ya, yang terkait refleksi itu. Jadi kan nggak harus saya masuk di situ di apa ini ya mungkin sebenarnya mungkin memang perlu dibahas permasalahannya di mana, tapi kan dari melihat soal-soal tadi kan jadi kelihatan juga oh ternyata di sini yang perlu ditingkatkan, ini yang perlu diangkat gitu aja. Mungkin seperti itu. Iya Bu, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Oke, baiklah. Ya, bagaimana kita tutup dulu? Kita lanjutkan mungkin refleksi mungkin lewat chat sebentar kan besok ya nggak apa-apa kita isi itu atau mungkin membahas tentang yang ke KB4 yang terkait itu ya. Buat refleksi juga nggak masalah. Ini kan sebenarnya kita ngomong seperti ini kan ya bisa juga sebagai refleksi juga tuh. Kita bahas ini kita sekilas apa yang jadi masalah silahkan sebenarnya untuk Bapak Ibu mengungkapkan ketika di web meeting. Kalau dirasa cukup ya kita selesaikan. Kalau masih ada masih dilanjutkan sebentar juga nggak apa-apa. Silakan. Nggak ada yang on mikrofonnya saya pegang berarti sudah selesai ya. Bagaimana Pak Rizal? Cukup ya? Iya, sepertinya cukup ini, Bu. Oke. Ya, baiklah kalau misalkan sudah cukup kita akhiri pertemuan web meeting kali ini. Silakan dilanjutkan tugas masing-masing, diselesaikan yang belum, yang artinya tadi sebagai catatan juga untuk misalkan yang apa poin-poin atau bagian-bagian yang memang harus centang sendiri dicentang ya biar tidak kosong ketika kita lihat di hasil rekapan Bapak Ibu semua ya. Baiklah, terima kasih. Saya akhiri dulu. Selamat siang. Assalamualaikum mungkin bagi untuk yang muslim. Oke. Terima kasih banyak atas arahan dan bimbingannya, Bu. Terima kasih Bu, selamat siang, semoga sehat selalu. You are now muted.